Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Selaku TV di Dinner Angker. Waduh, Ya. Mas Yanto Berok. Siap. Saya sibukan lagi nih kebetulannya. Ini teman saya yang, mohon maaf ini karena pakai topeng kita menjaga identitas beliau juga, privasi beliau ya, yang tidak mau diketahui juga ya. Dan ini sebenarnya saya ada di Mabes Serial, Mabes Serempet Kudal, markas besar Serempet Kudal Mas. Ini di Jalan Baru Sari, ya kurang lebih. Kita berapa tahun ngontrak? 2 tahun ya kurang lebih ya? 3 tahun ya? 3 tahun, dan mungkin ini memang apa ya, bisa dibilang 2-3 bulan terakhir kita ngontrak ya. Jadi makanya memang sedikit terbengkalai di sini. Tapi dulu teman-teman produktif banget di Mabes Serial, mulai bikin lagu, record, bikin video klip lagu Saru. Terus ada clothing juga di sini Mabes itu ya. Terus sekarang teman-teman sibuk dengan sepedaan, dan ya sekarang bisa dibilang jadi gudang-gudang kayak gini tuh, lihat tuh ya. Nah ya, sampai teman-teman percetakan juga kemarin kesini juga ya. Dan kita mau ngobrol Mas Yanto, asli mau ngomong Yanto Bendra terus sih ya. Yanto apa? Yanto siapa? Berok. Mas Yanto Berok. Ini jadi kebetulan teman-teman tuh banyak yang malu, terutama teman-teman kru kan di sini yang tinggal kurang lebih 2-3 orang. Sering digodain dan segala macam karena mungkin bentuk bangunan yang memang agak lama ya. Ini jadi kalau Mas Yanto Berok menerawang sendiri, ini gimana Mas? Kalau sekilas ya, ini belum masuk ya. Ini ada 3 penghuninya. 3 Mas ya? 3 penghuninya. 1 penghuninya itu sifatnya agak resek lah, istilahnya nggak berdampingan sama penghuni yang bisa nempati, kalau nggak diingini digangguin gitu. Jadi tapi kalau yang 2 itu sifatnya dia cuma lewat aja, terus intinya nggak ganggu ya? Iya, jadi mungkin yang 1 yang agak yang resek ya. Iya. Tapi di dunia seperti ini tuh ada tingkat level-levelnya Mas. Iya. Yang resek itu agak seringnya itu biasanya bekas dari barang di sini, dari pusaka atau dari pegangan. Tapi itu yang resek itu dari pusaka kalau menurut penerawangan Mas Yanto? Iya, dari auranya rumahnya ini dari barang ya. Barang. Ya, cuman barangnya seperti apa nanti kita konsultasi di Oke. waktu Nah, pegang itu. nanti saya juga bakal manggil teman saya, Mas Panjul sama Mas Anas tuh yang biasanya tinggal di sini tiap hari. Ya, bagusnya yang bisa nempatin itu. Jadi teman-teman tuh lebih enak gitu. betul. Jadi teman-teman tuh banyak yang mengeluhkan sebenarnya apa namanya, sering ada yang ketindihan kalau tamu, apalagi dengan tempat yang singup seperti ini gitu kan, karena memang ya dengan tempat yang sebesar ini yang tinggal cuma orang dikit kan ya, jadi PR buat bersih-bersih Mas ya. Oke. Dan sekali lagi ya, ini kita bukan ekspor tempat angker, enggak. Ini saya mendatangkan teman saya, rekan saya Mas Yanto ini karena banyak keluhan. Nah, monggo konco-konco Selaku TV ya. Ya mungkin barangkali rumahnya ada keluhan, suka terganggu, bisa hubungi kita ya. Santai, ini nggak bersama Coy Kimochi ya. Saya mencium aroma dia lagi mancing, dia bajingo sekali ya. Mau saya ajakin konten malah mancing ya. Itu saya suka. Suka Mas ya, tapi ya lumayan lah Mas ya. Oke, kita masuk satu persatu ruangannya. Kita lihat yang belum tahu kayak gimana Mabes Serial sekarang. Yuk masuk yuk. Mas Yanto, ini kamarnya banyak. Mabes Serial bisa dilihat sini satu. Nih, ini tempat clothing kita, sekitar kita muter lagi yo sini. Nah, ini juga sekarang udah kosong ya, jadi tempat pengecetan sepeda jadinya ya. Nih ya, walaupun tapi bentuknya singo Mas ya. Iya, karena kalau Mas lihat. Cat juga pengaruh Mas. Oh gitu. Ya, karena makhluk itu suka diamin itu karena dari sekitar itu bentuk ya. Dari faktor cat, pengaruh juga aura. Karena sukanya gelap, terus lembab, kotor, itu suka. Berarti cat-cat yang gelap pun itu mempengaruhi untuk mereka bersarang gitu ya? Jadi yang tadinya nggak ganggu jadi mengganggu gitu. Jadi intinya lebih yang rumah ini bisa ngerasain sendiri yang nempatin gitu. Oke. Iya, jadi gitu. Siap. Oke, kita coba masuk satu persatu ruangannya Mas ya. Iya. Nah, ini dulu ruangannya. Kalau rapat-rapat anak-anak serah sini. Sini masuk. Nah, ya ambu ini kok ambu laci zaman SD ya. Pengok ya. Nah.
Dulu di sini kalau kita rapat-rapat dan sebagainya gitu kan. Aman Mas, kalau di sini aman. Ini aman. Aman ya. Ini adem. Dulu kok teman-teman yang sholat di sini paling seringnya. Oh sini. Jadi mungkin sering diselati juga ngaruh nggak sih Mas? Pengaruh. Sering selati. Iya, kalau buat ibadah itu pengaruh positif, bagus. Bagus ya. Dan auranya nggak begitu panas, pengaruh. Oke. Jadi jadinya pokoknya panas, terus kita yang nggak bisa lihat itu biasanya merinding kalau sekitar jam tengah malam atau kita sendirian. Oke. Kita mau eksplor sendirian cukup dengan ya kita deketin aja rasa panas atau merinding itu sudah cukup. Cukup ya. Pasti ada sesuatu yang Oke. ganggu gitu. Kita geser ke tempat selanjutnya. Ini masih banyak kamar santai ya. Oke, kita roll pokoknya wantik ini ya. Ya, ini juga keluhan teman-teman sih sebenarnya banyak yang diganggu. Itu saya akan ajak ya. Oke. Nah, ini gudang ya, Mabes Markas Besar Setok ya. Jadi teman saya Setok tuh pernah tinggal di sini. Jadi percetakan makanya ada tempat-tempat kayak gini ya. Ya, tolong saya ya. Oh iya nih. Nah, aduh, apa sih itu? Pinggiran nih. Ya, ini aman Mas kalau ruangan situ Mas. Ini malah buat kadang transit. Istilahnya kalau seringnya di belakang. Oke. Kadang di sini. Ini buat transit. Nah, dari tadi sebelum masuk ke sini, itu Mas Yanto tuh selalu mengulik yang belakang bahaya. Yang belakang bahaya. Selalu seperti itu. Iya. Indikasi makhluk-makhluk itu suka nongkrong gitu lama gitu di sebuah tempat tuh kenapa Mas? Gara-gara kotor atau lembab ya? Atau kamar mandi? Iya, karena deket air itu suka. Oh. Jadi kalau kosong mending airnya dihilangin atau gimana. Terus cahaya itu pengaruh karena makhluk itu suka yang gelap, dekat air khususnya. Kedua dan yang punya rumah sendiri itu gimana? Jadi bisa mungkin perasaannya terlalu kuat, jadi pengen komunikasi jadinya terganggu. Oke. Bisa itu kurang lebih dari Mas Yanto ya. Oke. Kita geser. Ini gudang ya, berarti kurang lebih ya. Oke, nanti jangan lupa Mas Panjul, Mas Anas sudah siap ya? Nanti saya panggil itu kesaksian geser diganggu. Halo. Nah, ini dulu Mas Eno, basis saya sukanya nongkrong di sini sambil laptop, desain-desain gitu. Sampai kotor banget, coba lihat sini. Tuh. Ya, ini karena juga kita beberapa bulan lagi juga akan meninggalkan Mabes ini Mas. Jadi memang ya dengan tempat seperti ini kan susah bersihnya Mas. Pindah berarti. Pindah. Sini aman Mas? Sini ya. Oh, justru yang tadi buat tempat transit katanya. Transit ya. Oke. Ya, mungkin udah jarang dipakai terus jadinya. Tapi sebelumnya juga tempatnya kalau di situ agak nggak enak, nggak bisa fokus. Agak nggak enak nggak sih fokus ya. Oke. Nah, ini kamarnya Mas Anas. Oh, masih Ya, ini ada kamar. Nah, ini kayak jalan pemuda Mas ya. Kalau teman-teman bilang ya, nah kalau kalian lewat jalan pemuda bentuknya kok kayak rodok rame tuh. Serial, memang kamarnya agak artistik. Ini rada adem saya ngerasain. Beda Mas ya. Beda kalau ditempatin terus dikasih ornamen variasi ini pengaruhnya beda gitu. Kalau karena sukanya kan yang kosong-kosong. Iya, nggak ditempatin terus nggak dirawat, biasanya dihuni biasanya. Pasti dihuni ya. Oke. Gitu. Ini ada foto-foto wanita seksi juga ya, mungkin buat bahan dia ya. Oke, tak panggil Mas Anas ya, kita ke depan bentar. Mas Anas, sini Mas, sini. Kameraman sini aman? Aman. Aduh, sini tengah kamu. Tengah. Yang tinggal sini, yang tempatin sini. Iya. Santai mbak, udut Mas Anas ya, atau sering disebut Tony Blank ya. Dia tidak terawat dan suka sarapan pakai mie instan ya. Mas Anas. Oh ya, Mas Anas. Anak kos berarti. Anak kos banget Mas ya. Dia kalau lapar itu perutnya dikasih balsam sama ditempel kayak di jubin Mas. Wah, biar warak. Saya Mas. Kalau saya bisa tak kirim sarden. Wih, sarden ya. Bandeng besok aja Mas. Oh, bisa. Tolong dulu ya kamu ya. Jangan guyon dulu Mas Anas, tolong. Mas Anas. Kamu tinggal di sini dulu kan sering event juga ya. Sering event, selain ikut Strawberry Gudang juga sering event-event gitu ya dan sebagainya. Mas Anas. Tapi pengalamanmu paling bisa dibilang horor di sini pernah nggak sih diganggu gitu? Kalau diganggu sih enggak Mas. Paling cuma lewat mimpi. Wih ya. Mimpi basah. Terus bawa basang gitu ya. Baju malah guyon mimpi basah jelati. Tapi pernah nggak sih langsung gitu? Demek apa? Cuma mungkin sama ngegame Mas ya. Oh iya, soalnya
Sekilas ini gitu iya Nah. suka gimana suka pakai headset Sound. earphone gitu, sound dari tempel kayak yang kupingnya. Jadi memang dia cuek. Secara perilaku mungkin dia cuek ya. Iya, karena orang cuek itu malu gak suka. Oke. Tapi ngaruh nggak sih auranya dia digangguin tuh bisa dilihat nggak Mas? Pengaruh. Pengaruh ya. Ya untungnya Mas ini pikirannya tuh tetap positif, jadi nggak mau ngikutin istilahnya dia udah ada tempatnya sendiri, tapi Mas Anas ini nggak ngikutin sana lah. Kemungkinan Itu yang aku- bisa jaga gitu. Cuek ya Mas. Ya coba gitu istilahnya kalau pengen tahu malah dia Mas Anas lebih merasa nanti digangguin atau suara apa, karena pengen tahunya besar. Dan mungkin ada tes lampunya dimatiin atau sering-sering kejadian apa nanti jadi kejadian bener. Tapi kalau cuek dan sudah ada dunianya sendiri itu beda. Ya, oke. Mas, thank you ya. Iya, Mas. Saya mau tanya Mas Panjul habis ini ya. Oke, Siap. bentar. Nah, ini dia yang punya kamar selanjutnya. Jadi dari Mabes ini ada berapa kamar Mas total semuanya? Berapa ruangan? 4, 5, 6, 7. 7 kamar, 2 yang ditempati. Salah satunya ini adalah ini bisa dibilang kamar gudang juga sebenarnya ya. Karena bentuknya kayak gini ya. Mas Panjul, sini Mas. Nih Mas Panjul, lalu kenalin Mas, ini Mas Panjul. Ya, corona loh, social distancing loh kita loh ya. Ya, tetap pakai masker nih kalau ini topeng terus ya, Iya. kalau Mas Yanto ya, Mas Panjul. Tapi Iya, Mas. di sini aman aja. Ini orang paling sering ketimbang Mas Anas, karena Mas Anas sering event keluar masuk. Kalau Mas Panjul sendiri kan dekem terus gini ya. Selama sampai sekarang dari dulu itu ya paling seliweran ya bener. Tadi kan denger kan masuknya ke yang Iya. kamar sebelah itu ya. Iya. Transitnya Ya ya. transit. Ya pasti beloknya ke situ. Iya. Kadang ya cuman lewat Iya. di lorong ini lewat. Kelihatan bayangan tok kan Mas. Kayak ada yang suara- lewat tuh ya Mas. perasaan ya. Ya kelihatan. Kelihatan. Paling parah pernah nggak betul-betul mak biak. Enggak. Aduh, semua. Cuman mak seliwer gitu tok. Hmm. Kayak orang lari balik. Iya. Tapi untungnya ada orang dua ini memang secara basic nggak gampang keganggu ya. Kalau Mas tadi siapa? Anas. Mas Anas sama Mas ini, kalau perasaannya lebih ngerasain ini mungkin dari garis turunan ya. Lebih peka ya? Lebih peka. Jadi setiap orang beda-beda. Ada yang udah ada turunan bisa ngerasain. Dan dari situ makhluk itu pengen komunikasi. Itu aja. Jadi nunjukin bahwa dia ada di situ. Oke. Gitu. Oke Mas Panjul, thank you Ya, banget ya. siap. Oke, nanti juga yang paling seru nanti kita akan tahu seberapa gersangnya di belakang itu ya. Jadi di belakang tuh kata Mas Yanto tuh selalu menjadi incaran dari makhluk-makhluk ini ya. Ini kamar selanjutnya, berarti 1, 2, 3, 4 ini kamar 5. Yuk. Ini tempat nyimpen barang Mas. Sini lighting. Nah, tempat nyimpen barang-barang serial, stand mic, gendang, gitar dan sebagainya. Jadi karena memang anak-anak ini kan sudah berumah tangga semua Mas ya. Iya. Ya berumah tangga, jadi Misalnya beda-beda. jadi jarang memang kesini. Mungkin kalau untuk kebutuhan manggung aja atau kumpul bikin produksi aja baru kumpul di Mabes ini gitu ya. Jadi tempat-tempat di sini semua. Dari segi itu, kalau saya pribadi Mas ya, dingin Mas, Sini nggak ada masalah. nggak ada Mas ya, Biar aman-aman aja. aman ya. Saya dingin saya. Karena masih di lalu lintasin ya. Masih Hmm. dirawat atau apa itu masih terjaga. Oke. Kalau kecuali ya tadi ya sudah dibikin gudang bener-bener nggak pernah dijamah, nggak pernah dilap-lap, dibersihin, digelapin sekalian, itu potensi. Potensi malah ya. Oke. Potensi. Kita selanjutnya Mas ya. Ya, Oke, siap. ini kamar buat gudang. Oke. Nah, ini manuk-manuk koleksi dari Mas Anas tadi. Kebetulan lagi suka beberapa bulan ini lagi suka manuk, jadinya ya pagi biar ada kegiatan gantangan. Ya. Nah, ini saya masuk ya juga sibuk ini. Ini gudang Mas. Wah ini, ya Gimana Mas? Iya. Kok sini lumayan nih. lumayan Mas ya? Lumayan selain tempatnya tadi juga buat tempat transit juga sini. Sering sini. Terutama di belakang. Nah, tapi jujur Mas ya, saya masuk kamar gudang tadi dingin. Kelihatan dari jubin yang saya injak. Sini langsung panas, nggak tahu Iya. kenapa ya. Itu kita secara duniawinya rasanya makhluk yang nggak bersahabat itu panas dan rasain secara kulit kita bisa ngerasain. Oke. Gudang ya, bisa dieksplor coba teman-teman. Ini seringnya di pojok sini. Oh sini Mas. Ya. Tapi 3 orang ini tuh apa aja tuh Mas? 3 orang ini tuh Sosoknya ini. sosoknya tuh yang tadi
Kalau yang agak yang resek itu ya ganggu itu sosoknya tinggi besar, dan matanya merah, itu tingginya sekitar 2 meteran. 2 meter. Dan itu seperti kayak kadang kayak monyet, kadang kayak Bisa menyerupai. kadang apa namanya kayak gorila gitulah. Oke, yang satu Seperti tadi itu. Dan seringnya di kaca ini sering ini ngeliatin matanya merahnya aja di situ. ngaca ndeloki motone Ya, abang nih Mas ya. jadi suka ngamatin lewat kaca-kaca kadang kalau nggak sadar gitu. Oke. Siap. Oke. Tapi kita lanjut. yang kalau nggak diinginin dilihatin ya nggak bakal dilihatin. Oke. Ini dapur, teman-teman. Dapurnya sini. Biar tahu. Ya, beginilah. Nah, monggo Mas Yonan dieksplor dulu. Tuh, dipegang aja. Ya, sini. Nah, ini dapurnya memang nggak pernah kepake. Tuh, itu sawang-sawangan semuanya, ya. Jadi memang tidak terpakai, memang karena memang teman-teman kan ya sudah punya rumah sendiri, ada keluarga sendiri, tuh. Jadinya memang jarang kesini gitu. Jadi memang orang tua ini kelabakan Mas kalau bersih-bersih tempat seperti ini gitu Mas. Gede soalnya ya. Gede. Kamarnya banyak. Ya. Kamarnya banyak. Gimana Mas? Dapur aman ya? Dingin ya? Karena masih terbuka ya misalnya. Kalau lumayan di atas. Oke, nah kita ke tempat yang terakhir. Yang dari pertama kali Mas Yanto kesini selalu ngomong belakang galak, belakang parah. Belakang panas. Ini Mas ya? Iya. Di mana sih? Iya, di sini. Di arah sini. Kalau nggak sini. Di sini Mas. Iya, seringnya sini. Di atas sini. Gitu. Jadi yang suka ngangguin daerah sebelah sini. Dari sini ya. Berarti mau mandi. Tempatnya Ya? sini. Ini tuh itu Mas, kalau di atas tuh pemehan ya, tempat jemuran ya. Nah, nih. Oke, sebelah sini. Yuk, kamar mandi. Tuh. Sini. Tuh, kamar mandi ini juga jarang dipakai nih sama teman-teman nih. Kamar mandinya ya. Ini kadang Mas Anas kalau haus minumnya sini Mas. Dikira dia sumur soalnya ya. Ini sama sini kamar mandinya, yuk satu lagi. Nah ini yang sering dipakai, kelihatan ini agak bersih ya. Ya waduh sih, tetap uning ngerak mana ya. Gitu. Jadi ini tempat paling favorit. Ya, lembab, agak kotor gitu suka. Dan apa namanya gelap gitu ya. Suka. Oke. Ya, ini sukanya berdiri di sini nih. Yang 2 meter tadi itu Mas. Ya, gitu. Yang lainnya cewek gimana sih Mas posisinya? Cewek lalu lintas ya. Lalu lintas. Lalu lintas saja, tapi seringnya penghuni aslinya yang tua itu. Yang 2 meter yang Mas yang bilang itu juga sama orang tua. Porbaya itu tua sama tua. Nah, tua itu dia udah lama menjaga ini apa dari pusaka Mas? Menjaga sini. Memang penjaga sini ya. Jadi jaga rumah sini sama rumah sebelah. Oke. Nah, jadi teman-teman kita sudah mengeksplor ruangan demi ruangan ya Mas ya. Sampai belakang memang kata Mas Yanto paling parah memang daerah yang belakang ini memang yang paling parah itu yang 2 meter tadi itu mata merah yang dia memang asal muasal dari pusaka. Iya. Dan pemiliknya masih hidup Mas? Pemiliknya masih hidup. Masih hidup ya? Iya. Masih hidup, jadi apa namanya ya istilahnya penjaga gitu. Penjaga. Sebenarnya kita punya hari ini itu mau nangkep Mas Yanto ini mau minta izin gimana kalau tak tangkap tak buang ya, ternyata memang ada harinya ya Mas ya. Ada harinya, karena kalau nggak pas itu ngefek sama barangnya dan nanti ketahuan atau ketahuan yang punya pusaka itu ya. Jadi Oke. lebih baik kan istilahnya yang nggak sejalan sama yang memunikan kan siang ya. Jadi kita akhirnya kita urungkan niat karena memang paling pas besok ternyata. Ini besok itu bagusnya. Betul. Pas besok. Jadi iya. Tinggal penonton semua masalah atau saya ikut aja. Betul. Oke, nah abis ini saya akan mengundang ya salah satu teman saya. Ini sama sekali tidak ada settingan teman-teman ya, monggo percaya me ora karepmu, yang penting kita sudah menyuguhkan ya, intinya kita
apa namanya, memberikan edukasi bahwa di sini bukan tempat angker, enggak. Semua tempat ada penghuni. Iya benar. Betul, ada yang baik, ada yang jelek Mas. Gitu. Dan di sini ada yang jelek Ada yang karena jelek. keluhan, kebetulan dari keluhan dari teman-teman sendiri yang tinggal di sini. Dan teman-teman tadi udah penasaran Mas, pengen komunikasi sebenarnya. Iya bisa. Oke, nanti Bisa. saya akan undang ini salah satu teman saya dari semua orang ini sudah dipilih nanti ya. Kita akan pilih ya, Mas. Iya. Mas Yanto sendiri, soalnya nggak semua orang bisa dimasukin Mas ya. Nggak bisa karena lihat fisiknya itu, lahir batinnya itu kuat apa enggak, kayak gambarannya ya seperti gentong, kondisi air banyak, kalau sampai luber kan sayang. Jadi kalau harus bener-bener yang kuat, yang bisa airnya bisa sampai nggak tumpah gitu. Jadi wadahnya harus kuat gitu ya. Betul ya. Salah batin. Nanti kita liatin satu persatu teman-teman manakah yang cocok Ya, gitu. buat dijadikan mediator gitu ya. Ya, Oke, siap. kita ke depan. Oke, thank you sekali lagi. Aku cepet. Langsung nempel gue. Nah, ini sumur ya. Sumur saya juga seumur umur 3 tahun ngontrak di sini lagi ngerti naik ke sumur kok. Sumpah. Mas Anto, saya macam suwun sekali lagi. Tapi santai, kita belum pamitan ya. Sebelum kita mengakhiri dinner angker, sebelum dinernya nanti wis tak tukar kerang dewe kabeh. Mau ke Bandung. Ini teman-teman ternyata yang nonton juga banyak, bisa dilihatin. Ayo sini pegangnya. Nah, itu dari Mas Pandu, Mas Anas, Mas Ben, Mas Bondan, dan saya Mbak Acok, pokoknya saya ini sama Mas Dimas Pak Kamsi ya. Jadi yang punya kontrakan depan, rumah depan itu Budi ya? Iya, Budinya Mas itu ya. Oke. Mas, tadi Mas Yanto ngomong, jadi anak-anak pengen, wah, geng braket kok ngomong dopol. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kita pengen mediasi Mas. Mediasi, tapi ya jangan yang terlalu ekstrem ya. Jangan yang resek saja. Pengaruh sama Oke. Mas, tapi kalau kita ngomongin mediator, seorang mediator itu memang semua orang bisa dimasukin atau enggak sih? Enggak semua. Kita lihat secara fisiknya, secara fisik bukan sehat luarnya ya, tapi juga kuat dalamnya. Batinnya itu kuat apa enggak itu. Jadi kalau asal masukin kasihan nanti di efek ke belakangnya itu nanti bisa ganggu ya. Paranoid mungkin, Ganggu kesehariannya, tidurnya, terus keseharian jadi takutan atau terus ganggu secara pembawaan gitu ya, bisa pengaruh. Jadi kita cari yang pas, bukan berarti yang lainnya enggak, secara pembawaan. Betul, saya tanya waktu break tadi, Mas, nggak aku dilebuni besok, mending jangan. Mas, kalau Mbak Aceh mending jangan, Mas Bonin mending jangan. Itu sudah dipilih sebenarnya teman-teman yang paling kuat menurut Mas Yanto sendiri siapa sih di sini? Mas ini yang rambut putih. Coba disitu dulu, lihat ya. Yang Komboy. Mas, sini Mas. Tapi jujur ya. Ini nggak pernah ketemu dong. Ini teman saya. Rumahnya yang sering bantuin YouTube saya juga. Yang mana bisa wawancara itu ya? Betul, yang direct film-film anak-anak juga, ya kan, peran juga ini. Dan ternyata padahal dia sering dibully ya, tapi ternyata dia paling kuat ternyata. Dan sini gak disatukan teman-teman ya, pokoknya demi apapun, demi Allah, ya Ta'ala, wallahi lah pokoknya ya. Dan menganggap ini sampingan, tapi ini tidak ada paksaan. Kamu tidak. Saya sempat ngedrop ya tadi ya. Tadi awal dikatakan orangnya baik, saya sempat senang Mas. Tadinya langsung bunga. Bendelnya tak berang-berang. Tapi setelah di depan tadi cerita-cerita banyak mistis itu sugestinya membawa orangnya turun kata. Pengaruh mana kita ngomong sugesti itu masuk tuh karena alami ya, kalau sugesti masuk itu begitulah. Ada drop. Nah ini mau dikasih apa Mas untuk mediasinya? Ya ini penghuninya sini bisa misalnya mediasi ke badannya Mas, intinya bisa komunikasi. Kita bukan bersifat misalnya mau ini loh yang enggak. Intinya kita komunikasi aja. Iya komunikasi biar tahu ya, maksudnya kita tanya juga
Mbah, dengarnya saya juga Sopo, udah lama banget di sini. Kita juga pamit beberapa bulan lagi Mas ya. Iya. 2 bulan lagi ya kita udah pamit dari sini ya, check out ya. Oke. Ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya siapa, Mas? Assalamualaikum. Kalau terlalu tua jadi komunikasinya susah. ini tapi secara komunikasi beliau bisa sebenarnya. Jadi antara fisik ini setengah-setengah. Jadi antara menempel dan menempel. Jadi kalau orang kemasukan itu kan kadang secara full ya. Tapi secara fisiknya ini Mas ini jarang kayak gini. Jadi antara sadar nggak sadar dia. Jadi Tapi kelihatan ya dari ya karena fisiknya dia tua, jadi lemes aja udah. Mungkin kalau ngomong ada yang nanya mungkin bisa bisa dijawab, ada yang nggak dijawab. Mungkin yang tempat situ penghuni ada yang mau ngomong. Mas aja nih. Tanya aja Mas. Ini orang tua, memang sifatnya dia secara fisik lemah, tapi masnya ini beda. Jadi antara kemasukan, tapi dalam arti dia masih sadar, bisa mikir fisiknya lagi nggak enak gitu. Satu sisi diatur sama makhluk ini. Mungkin bisa ngomong. Mbak, semuanya sih kan Mbak. Ya, karena semakin tuanya itu dipakai gerakan mata atau apa gitu aja sih. Dia kayak mau ngomong tapi nggak bisa. Iya, karena tua, jadi tua dan posisinya dia kayak rapuh ya, jalannya aja bongkok gitu ya. Dan ini masih ini. Jadi kayak ngomong ya. Dia ngomong cuman nggak keluar. Ya berat gitu. Tapi masnya bisa ngerasain ini nggak sinkron sama badannya dia gitu. Mungkin pengaruh sama yang tua ini masalah. Oke. Ini memang karena memang faktor ya, jadi nggak segampang itu ya untuk itu ya. Kalau aku tuh kalau salah aku tuh tapi tak los kayak mau ngomong mau ke ganti itu kayak Ya. jadi kayak setengah Mas. Iya, yes. Aku jadi badanku udah setengah tuh tapi dia kayak mau ngomong bibir Dia mata sadar sendiri ya. Dia sadar sendiri. Ini bukan biasa ya. Keluar gitu. Keluar sendiri. Jadi dia saya tadi bilang sama sebelumnya. Ini Mas rasain lemas, tapi antara nempel nggak nempel karena Mas ini kan nggak stabil ya. Nggak stabil. Jadi ini salah satu orang berbeda Mas ya, karena Berbeda. Jujur saya nemuin Mas
band ini baru ini. Tadi itu setengahku loh mas, setengah ini kan. Makanya bisa keluarin sendiri. Bisa keluarin sendiri. Dan itu jarang yang kayak gitu kayak mas bisa. Tapi itu mas kayak stroke separuh ya. Tadi ya kayak Ya, setengah kayak itu. separuh. Jadi setengah dari tadi sebenarnya dari tadi. Jadi kan ngomong bener kan? Apa sadar? Ini setengah sadar. Aku sadar tapi antara mau jawab itu kadang Berat. Ya. kadang gerak. Kalau nggak pengen ngomong tapi kayak gimana gitu mas. Kayak tadi kayak mataku ya. Gitu. Terus mulut tadi agak sedikit buka tapi kayak badanku kayak menolak. Iya gitu. Jadi itu cara coba minum. Mungkin untuk sementara kita nggak bisa maksain secara lebih karena badannya monggo mas. Udah, cuman mas di sini udah kelompok teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Yanto, Mas ya. Iya. Yang memang sebenarnya kita pengen mediasi. Sebenarnya dari kemarin kita sudah Ini memplanningkan. kita bener-bener ketemunya kemarin aja ya. Kemarin jujur saya baru ketemu Mas Yanto tuh sekali, ya. Saya nembung Mas, boleh dong kita kolaborasi, ya kan, dan bersedia, dan kalau bisa ada mediator juga yang saya siapkan, ya ternyata yang paling pas. Beliau mas, beliau. Badannya enteng. Nggak sak sudah. Iya ya. Ya. Tapi tadi beneran waktu ditarik sama Mas Yanto itu, waktu saya duduk sini, saya berani saya nggak mau bawa nama Tuhan, tapi terserah mau percaya apa enggak, saya nggak lagi olah gerak atau olah tubuh atau pantomim dan sebagainya, memang ada sesuatu yang ketarik mas. Saya benar tertarik, saya udah mulai pasrah. Waktu tidur itu rasanya setengah badan saya ini berat, tapi yang setengah itu masih saya. Iya, saya tadi langsung jawab, ini kok setengah terus apa bisa diajak ngomong atau gimana, cuman ya itu tadi kembali lagi karena saya kembali lagi lihat fisiknya mas, kalau dipaksain kasihan juga efek ke belakang gitu ya. Jadi kalau saya bilang totalitas bisa totalitas, kemudian cuman mungkin nggak siap sekarang, tapi next time. Tapi bagus nih badannya. Bagus ya, antes-antes kita. Dan ini bisa waris diri loh, baru kali ini loh. Maksudnya apa? Itu saya belum ngapa-ngapain, istilahnya kalau kemarin tadi saya nggak ngapa-ngapain, cuma tadi mau ngomong lagi, nggak taunya mas sudah secara fisik udah mulai. Nah gitu loh, ya tadi siklusnya. Tapi bisa belajar sama Mas Ben. Tapi tadi udah masuk Ya masih banyak juga kamu ya. kepo. Separuh ya mas ya. Oke, teman-teman terima kasih untuk pendengarannya. Mungkin nanti next time nanti kita bisa ambil yang bisa. Pokoknya tetap saksikan Salah TV. Kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.